Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan puasanya. Hari ini saya teman-teman mau men-trigger atau mau memicu pisang tanduk yang masih mentah. Karena kemarin kan saya sudah membuat postingan bahwa saya baru belanja pisang sebanyak 2 kuintal untuk persiapan Lebaran. Karena mulai dari hari ini sampai nanti seminggu kemudian para pengepul dan lainnya sudah sementara berhenti atau stop dulu untuk berjualan. Maka daripada itu, kemarin saya nyetok pisang sebanyak 2 kuintal, teman-teman. Yang masih mentah dari pengepul dan belum disemprot menggunakan cairan pemantik matang. Hari ini saya ingin melakukan tutorial bagaimana cara untuk menyemprot pisang yang masih mentah untuk kita pergunakan di kemudian hari, seperti itu. Dan kita harus memastikan betul sebelum kita menyemprot cadangan yang masih matangnya masih ada ya, teman-teman. Mari kita lihat dulu ya apa saja yang saya persiapkan untuk menyemprot atau membantu pematangan di pisang tanduk ini, teman-teman. Kita lihat dulu pisangnya ya. Teman-teman, nah ini dia beberapa pisang yang saya beli sebanyak kurang lebih 2 kuintal. Tidak saya simpan di bawah karena takut ada tikus, dan tidak saya gantung juga di atas karena terlalu berat. Sebagian masih ada, teman-teman, masih ada di sana, dan ada juga di dalam seperti itu. Karena sebanyak 2 kuintal, sedangkan rumah saya kecil. Hari ini saya mau nyemprot ya, secara singkat aja karena ini ada sebagian sudah ada yang matang. Tuh. Tapi sebagiannya matang. Tapi kalau misalkan kita ini, teman-teman, ini matangnya matang dari pohon, teman-teman. Tapi kalau kita pencet, ini belum matang, masih keras. Tuh. Masih sangat keras, teman-teman. Gitu. Ini kalau misalkan matang alami masih butuh kurang lebih 2 hari 3 hari, sedangkan besok saya butuh pakai itu, seperti teman-teman. Ininya aja nih yang udah jelek. Tapi sebenarnya ini matang alami dan belum begitu ini. Nah, ini kenapa? Ini kan biasanya karena ketekan-tekan ketika nyimpen atau menumpuk pisang, teman-teman. Nah, hari ini sudah ada bahan untuk melakukan penyemprotan atau triggernya. Ini saya dikasih sama si Akang, Kang Alan, menggunakan Icipon 480 SL, zat pengatur tumbuh ya. Jadi nanti kita akan semprot ini yang ada di sini nih. Kurang lebih ada 7, 1 2 3 4 6 tangkai, teman-teman. Menggunakan ini. Pengaturannya atau ukurannya ini kan salah satu loki ya. Satu sloki ini dipakai untuk kurang lebih 2 liter, teman-teman. Ya. Ini adalah pengalaman saya, kemarin saya sudah belajar sama Kang Alan, yaitu pengepul pelanggan saya, langganan saya. Jadi ukurannya adalah satu sloki ini untuk 2 liter air. Sedangkan karena ini merupakan pengalaman pertama saya akan menggunakan ini yang kecil dulu. Saya sedang mengorder pompa yang sesuai standarnya yang 2 liternya di online, belum datang. Sementara saya akan pergunakan dulu apa yang ada. Ini kalau misalkan dari segi ukuran, ini nggak ada tuh ukurannya ya. Sebut saja ini kalau misalkan seliter, 1/4 liter lah, teman-teman. Kalau misalkan ini 1/4 liter, berarti ini akan saya masukkan kurang lebih 1/4 daripada sloki ini. Tanpa berlama-lama, teman-teman, ayo kita langsung saja tahap pertama dalam memasukkan Icipon 480 SL-nya ke dalam ini. Lalu kita tambahkan dengan air ya, air. Yuk. Ya baik, teman-teman, ini dia Icipon 480 SL-nya. Dan ini pompanya ya, yang ukuran kurang lebih 250 gram atau 1/4 kilogram atau 1/4 liter kurang lebih lah ya. Seperti teman-teman. Ini insya Allah cukup untuk menyemprot 6 tangkai tadi. Kita buka. Kita tambahkan. Kita pakai ukuran loki ini, teman-teman. Ini sangat sedikit, teman-teman. Ini kurang lebih ada 1/4-nya. Kita masukin. Tutup dulu.
Lalu kita tambahkan dengan air, penuhkan. Cukup ya teman-teman. Masukkan lagi. Ya, sudah siap. Kita kocok-kocok dulu biar biang sama airnya bercampur. Campur dulu. Oke, kita putar. Nah, kita putar ini. Oke, sesuai. Oke, bisa menyeberang. Oke teman-teman, langsung aja kita semprot ya teman-teman. Sebelum kita menyemprot, saya akan akan membuang dulu beberapa pisang parasit yang ini seperti ini untuk ini sebenarnya pisang-pisang sisa nih teman-teman, tapi udah matang dari pohon. Ini saya akan membuang dulu yang ini seperti ini karena ini parasit, ketika terlalu matang nanti ke teman-temannya kasihan ya. Baik teman-teman, masih kita kita semprot ya, obat pemantiknya kita semprot. Nah, kita semprot seperti ini. Kita khususkan buat yang masih hijau. Seperti itu. Kita balikin. Tuh, ini masih keras teman-teman. Masih keras banget. Enak ya, kayaknya satisfying gitu, seger gitu. Pengen ikutan mandi. Oke, kalau misalkan kita sudah memastikan bahwa semuanya sudah basah, ya kita juga semprot ini yang kuning-kuning ini sedikit aja yang kuning-kuningnya. Belum matang ya teman-teman, ini belum matang, masih keras, sedikit aja. Ini besok bakalan kuning banget. Oke, yang ini cukup ya, cukup. Ayo kita lanjutkan ke pisang yang berikutnya teman-teman. Ya, tembak, tempat semprot. Kemarin saya diajarin sama pengepulnya, yaitu Kang Alan. Pot ini, teman-teman. Ya. Sebenarnya ya kalau paling bagus adalah matang secara alami ya teman-teman. Cuman masalah kalau alami kan lama ya. Ini khusus untuk buah teman-teman, aman teman-teman. Walaupun kimia dia memang sudah didesain khusus untuk tanaman dan buah-buahan, jadi aman. Tentunya para ahli yang membuat obat ini sudah mempertimbangkan betul zat-zat yang dipakai di dalamnya atau dalam obat ini memang aman untuk dikonsumsi manusia khususnya. Kita balikin, udah cukup ya. Masih keras nih, kalau misalkan kita simpan tuh kan drek gitu loh, kayak bagian dalamnya belum. Oke, kayaknya cukup yang ini. Lanjutkan yang ini. Nah, bagian ini belum teman-teman. Ini kayak mandiin
burung teman-teman. Ini saya beli di tempat burung. Apa alat-alat makanan burung dan sebagainya. Banyak nih. Harganya Rp12.000 nih. Oke. Ini yang kuning-kuning kita kilas aja lah. Yang kita ini kan yang tuh, teman-teman. Kita mandiin yang sebelah dalam ya. Dah, insyaallah yang ini udah beres. Lanjut bagian sininya. Juga belum matang. Oh, bagian dalamnya kita semprot. Seru ya. Kayak apa namanya? Kayak mandiin bocah. Oke. Nah, ini yang agak kuning nih teman-teman. Agak kuning tapi masih kurang matang. Kita semprot sedikit aja ya teman-teman. Biar matangnya sempurna dan bisa dipakai keesokan harinya. Sedikit aja ini biar nggak mubazir juga obatnya. Ini yang hijau kita agak diperbanyak. Tuh, kita singkap-singkapkan bagian dalamnya biar kena. Iya. Insyaallah ini sekali bisa digunakan. Selanjutnya ini belum. Ini belum. Oh. Oke, lanjut. Ya, mana sedikit lagi teman-teman. Ini udah kuning. Oke. Ini kita agak sedikit nih terakhir, sentuhan terakhir sebelum saya bereskan, saya akan kasih lagi sedikit. Tuh. Oke, teman-teman. Inilah beberapa pisang dari pisang-pisang yang sana yang sudah saya semprot, yang saya pakai. Setelah ini akan saya gantungkan di sini, teman-teman. Minyak semua nih, belum saya beresin, belum sempat. Oke, begitulah kurang lebih tutorialnya. Baik teman-teman, itu saja mungkin tutorial cara membantu pematangan pisang yang masih mentah untuk kita pergunakan di pisang goreng kita. Sampai jumpa kembali di postingan saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal jaleh bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.